Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, 6 bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat usaha di Jalan Kenjeran, Surabaya ludes terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan pemilik warung saat menghangatkan makanan. Pasca kejadian, pemilik warung mengais sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan. Api menghanguskan 6 bangunan semi permanen di Jalan Kenjeran, Surabaya Rabu dini hari. 6 bangunan yang dijadikan tempat usaha, mulai warung, bengkel, dan mebel ini tinggal puing-puing yang tersisa. Para pemilik bangunan yang datang ke lokasi pasca kebakaran syok dan hanya bisa pasrah mencari barang-barang sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran diduga disebabkan salah satu pemilik warung lupa mematikan kompor saat menghangatkan makanan. Beruntung pemilik dapat menyelamatkan diri dari teriakan tetangga. Ya, pasrah dan tabah. Ini tadi nyari sisa-sisanya atau gimana, Mas? Iya, sisa alat yang bisa dipakai. Mas, dikabari jam berapa, Mas, kejadiannya? Jam 4 subuh. Apa, Mas, sepengetahuan katanya penyebabnya? Penyebabnya dari kompor. Tetangga warung sebelah menghangatkan sayur. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak sampai merembet ke bangunan lain. 3 petak sudah terbakar habis, itu diduga dari warkop ya. Dari warkop dia manasi masakan, yang manasi ini tertidur. Jadi kemudian dia bangun-bangun karena lingkungan sekitarnya sudah terasa panas ya. Untungnya dia bisa menyelamatkan sehingga nggak ada korban. Guna memastikan penyebab kebakaran, polisi masih meminta keterangan pemilik bangunan dan beberapa saksi. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Seperti tak kenal kata tobat, pria asal Jalan Pandegiling, Surabaya yang juga residivis kembali mengulangi kejahatannya mencuri dompet dan ponsel milik pedagang es di Jalan Pacuan Kuda, Surabaya. Massa yang geram atas ulahnya menghakimi pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Yogi, maling dompet dan ponsel yang terpergok warga dihakimi massa di kawasan Jalan Pacuan Kuda, Surabaya. Pelaku sempat menyaru sebagai pembeli es, namun ketika ada kesempatan pelaku menggondol ponsel dan dompet pedagang es yang tergeletak di meja. Naas aksi pelaku diketahui korbannya dan meneriaki maling. Meski pelaku sempat kabur namun berhasil ditangkap warga. Massa yang emosi langsung menghajar pelaku hingga babak belur sebelum diserahkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis yang sudah 3 kali tertangkap dalam kasus yang sama. Pelaku ini kalau tidak salah sesuai dengan data yang kami miliki, ini yang ketiga kalinya Polsek Sawahan mengamankan yang bersangkutan. Tindak lanjutnya apa, Pak Komandan? Ya, ini kita masih gali-gali, masih ambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, ini jangan sampai TKP bukan hanya ini, selama dia keluar dari lapas ini, jangan sampai dia sudah melakukan tindakan-tindakan serupa tapi baru ketahuan hari ini, masih kita periksa. Kasus pencurian ini masih didalami polisi. Pelaku harus kembali merasakan dinginnya lantai jeruji besi Polsek Sawahan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, belasan rumah di Lumajang termasuk tenda hajatan rusak diterjang angin puting beliung. Tiba-tiba angin kencang menerjang saat warga sibuk beraktivitas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Belasan rumah warga di desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang diterjang angin puting beliung Selasa pagi. Akibatnya belasan rumah rusak dan atap bangunan berserakan terhempas kuatnya terjangan angin. Bahkan sebuah tenda hajatan milik seorang warga terbang terbawa angin dan menimpa rumah warga lainnya. Menurut warga, peristiwa ini terjadi begitu cepat, tiba-tiba angin kencang menerjang saat warga sibuk beraktivitas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Diam dulu terus pulang. Lihat punya tetangga, loh kok kena? Nggak tahu kalau di sini kena juga. Pas di luar, cuci piring. Nggak ada orang Pak kirim tegal. Aja yang bisa ini. Ini rumah itu parah tengah itu kelihatan. Genteng ya? Iya, genteng. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Lumajang langsung kerja bakti untuk menyingkirkan puing-puing bangunan rumah yang rusak.
30% itu berat. Berarti. Nanti selanjutnya seperti apa untuk? Selanjutnya kita bersurat ke Bupati, ditembuskan ke BPBD dan Dinas Sosial. Untuk tindak lanjutnya nanti segera direalisasikan di warga. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk selalu waspada cuaca ekstrim karena saat ini memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, lebih dari 1,5 juta batang rokok dan ratusan ribu liter minuman keras ilegal dimusnahkan kantor Bea Cukai Banyuwangi. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi selama 8 bulan terakhir. Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Rabu siang. Jumlah barang yang dimusnahkan masing-masing rokok ilegal sebanyak 575.884 batang. Jumlah barang yang dimusnahkan masing-masing rokok ilegal sebanyak 575.884 batang. Dan minuman keras ilegal sebanyak 3.155,3 liter. Nilai kedua barang yang dimusnahkan lebih dari 900 juta rupiah. Kepala Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi mengatakan barang bukti ini merupakan hasil penindakan dari bulan Januari sampai Agustus 2024. Banyuwangi merupakan wilayah perlintasan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Bali baik jalur darat maupun jalur laut. Sehingga hasil penindakan yang dilakukan petugas Bea Cukai Banyuwangi mayoritas berasal dari 2 jalur pengiriman tersebut. Ada sebagian yang dari Jember, ada yang sebagian dari ke wilayah sana, wilayah barat ya. Barat. Kalau MMIA-nya kebanyakan dari Bali. Dari Bali ya, mayoritas Pak ya. Memang rencananya kalau MMIA-nya ini pasarnya di Banyuwangi ya. Baik Banyuwangi hasil tembakau juga yang dibawa keluar dari sini. Tapi mayoritas Banyuwangi. Tapi karena kita perlintasan ya, jadi kita tekan. Karena kemarin juga beberapa bulan lalu kita lakukan patroli laut, kita punya kapal patroli, kita juga nantung di laut ya. Di selat ini. Sementara untuk pemilik barang ilegal sulit ditemukan, sebab saat penindakan yang ditemukan adalah kurir atau pemilik kendaraan transportasi. Hal itu menjadi kendala karena sopir tidak mengetahui jenis barang yang dikirim melalui ekspedisinya. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, pantang menyerah memang menjadi kunci sukses berbisnis. Tak sukses di tebu, kopi pun menjadi pilihan Haryanto dan para petani di Malang. Seperti apa tips berani berubah ala petani desa tersebut? Inilah Berani Berubah. Manisnya tebu tak senikmat kopi. Saya dulu sebagai petani tebu dan untuk saat ini saya beralih ke tanaman kopi. Untuk saat ini memang masih menguntungkan, tapi ke depan di saat semua subsidi dan proteksi sudah dihilangkan, itu menjadi malapetaka bagi petani tebu. Saya punya pilihan masuk ke dunia kopi karena kopi itu investasinya yang mahal di awal. Jadi kita tanam 1 kali, tapi masa produksi bisa sampai 25 tahun produksi. Nah, itu yang membuat saya tertarik ke dunia kopi. Saya punya keinginan untuk merubah dari pola tanam, dari processing, dan pengolahan selanjutnya untuk bisa mempunyai mutu yang tinggi sehingga pada akhirnya mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan finishnya adalah kemakmuran bagi petani kopi. Masyarakat sekitar yang sepuh-sepuh itu kita cari informasi sebagai bentuk referensi. Setelah itu kita juga coba untuk baca di literatur beberapa buku. Dan juga ada peran dari pihak penyuluh pertanian. Itu tahun kemarin kami dikasih sekolah lapang kopi. Selama 10 kali pertemuan, 2 minggu sekali. Dan terakhirnya itu kita berkunjung ke pusat penelitian kopi dan kakao se-Indonesia di Jember.
Jadi beberapa waktu yang lalu kita berhasil mendapatkan juara 1 untuk lomba uji cita rasa kopi, mutu dan cita rasa kopi se-Kabupaten Malang. Soalnya di sini ini kopinya rasanya unik, Mas. Iya. Sama bermacam-macam rasanya. Yang paling disuka rasa apa ini? Kalau saya sih lebih suka yang ini, Arabica. Kenapa Ya. rasanya? Soalnya rasanya ada asam-asam Jawanya. Ya, saya konsumsi sendiri buat keseharian. Soalnya saya tahu kalau prosesnya ini semuanya alami. Dan dari kopinya ini ditanam sendiri sampai menjadi kopi bubuk yang seperti ini. Bagi semua rekan-rekan para petani, apapun profesi Anda, apapun tanaman Anda, mari kita terus berkarya, terus berinovasi. Kita harus selalu tanggap dengan perubahan zaman. Itu yang akan membuat kita bertahan. Dan bagaimanapun juga negara kita adalah negara agraris. Ayo kita pertahankan identitas itu dan kita akan wujudkan bahwasanya Indonesia kelak mampu menjadi lumbung pangan dunia. Ayo teman-teman sekalian, tetap semangat, terus berkarya, dan berani berubah. Saudara, rindu camping di Gunung Semeru tapi memiliki keterbatasan mendaki. Wisata camping ground Sarkawi di Lumajang boleh dicoba. Dengan berkemah di tempat tersebut, pengunjung bisa merasakan sensasi keindahan Gunung Semeru. Gunung Semeru di Lumajang memiliki daya tarik bagi kalangan pecinta alam, sehingga menjadi lokasi pendakian terfavorit di Indonesia. Namun sejak erupsi tahun 2021, jalur pendakian Semeru ditutup lantaran berada di level 3 siaga. Tapi kini pesona keindahan Gunung Semeru tetap bisa dinikmati dengan berkemah di destinasi wisata camping ground Sarkawi di Desa Oro-Oro, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Hawa sejuk, nuansa alami, dan keindahan hutan pinus khas pegunungan membuat pengunjung betah. Pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp50.000 untuk sewa tenda. Kita memilih Sarkawi untuk tempat healing ini dikarenakan kita sudah lama kan tidak melihat Semeru, apalagi beberapa kali kan Semeru sudah mengalami erupsi. Kemudian terakhir ya saya kebetulan sudah pernah ke Semeru, ke puncaknya itu kurang lebih tahun 2016 ya. Jadi untuk melepas rindu kita terhadap Semeru, makanya saya dan teman-teman ini mengagendakan untuk berwisata di Sarkawi ini. Jadi kealamiannya itu udah berkurang, nggak kayak di Sarkawi ini masih luar biasa sekali. Untuk view-nya masih sangat natural banget. Di sana ada Gunung Semeru, kelihatan Semerunya, terus juga teman-teman di sini masih bisa lihat suasana pegunungan yang masih asri banget, beda ya. Sejuk banget ya. Kemarin kita juga tidur sini nyenyak ya, karena dinginnya itu nggak terlalu dingin, jadi pas untuk bermalam di sini untuk camping itu enak banget. Untuk air juga ada di sini, jadi udah buat foto-foto, spot foto di mana aja bisa jadi keren. Destinasi wisata lereng Semeru ini berada di zona aman karena berada dalam jarak 8 km dari sisi selatan gunung. Nah, bagaimana? Anda tertarik? Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.